apa sih itu kan jadinya sedih ya. Gak apa-apa. Jadi dulu tuh di saat teman-teman tuh ngeliat teman-teman seletingan saya tuh sukses ya. Iya. Jadi aku pikir sukses aku tuh terlambat gitu. Udah umur 27 tahun baru ngerintis gitu ya Kak ya. Jadi ya Allah Pak, pokoknya tenang lah Pak, kalau ini sukses di wallpaper ini, kita berangkat lah sama-sama ke Mekah saya. Ya alhamdulillah, jadi di tahun 2021 itu aku waktu itu kan di guru honor itu ya Allah gimana saya mau ngebagian keluarga saya. Gaji saya aja cuma 250.000. Jadi kembali lagi minta pertolongan lagi sama Allah. Ya Allah kata saya. Henny tuh kapan merasakan bahwa wah kayaknya ini jalan gua nih sekarang ini yang memang harus gua tekunin di bidang interior ini gitu. Gimana? Iya. Momen apa itu? Jadi waktu ya Aureli Morines itu menceritakan tentang masa lalu dia yang punya suami ya begitulah. Suaminya juga katanya sih artis juga. Aureli itu kan artis juga suaminya. Waktu pernikahannya itu tidak berjalan dengan baik karena Ahmad Dhani itu ya lagi konser kan itu. Kalau nggak salah sih lagi konser. Buat yang kenal sama siapa tadi? Inara Rusli, salamin ya. Ahmad Dhani sudah siap. ceritanya nih di 2025 kemarin ya. Tender gitu kan. Nah kalau tender kemarin tuh tender lumayan ya 1M lebih gitu ya. Saya kira saya bakal hancur tuh karena dulu tuh sampai nawarin wallpaper itu kaki saya itu kan jatuh dari motor jadi sempet. Sebentar, kaki jatuh dari motor tuh bagaimana? Pakai mana itu Kak ya? Kaki jatuh dari motor tuh bagaimana? Dia bawa motor. Yang bener ini. Lu dengerin gua deh. Coba. Motor. Kakinya jatuh. Tuh. Enggak begitu. Gua dari sumbernya aja. Udah, gua enggak percaya. Gua dari sumbernya aja. Gimana? Coba. Aja yang tahu nih. Dia tahu. Maksudnya Ya, pokoknya supaya dulu, menghilangkan iya. kesedihan dulu nih. Jadi dia itu bawa motor. Terus nggak percaya sih. Padahal nggak bener. Dengerin. Jadi dia bawa motor ya kan. Pas lagi bawa motor, kakinya ketinggalan, jatuh. Enggak begitu. Nah, tadi kan disinggung masalah Inara Rusli ya. Masih bahas lagi nih. Inara lagi nih. Kalau pendapat Henny tentang aura kasih gimana? Masih dulu gosipnya. Aura kasih duduknya gimana? Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan Henny di tahun berapa ya? Tahun 2005 ya? Tahun 2005 Henny ini adalah seorang vokalis band ya, asal Lampung ya. Bandnya dulu namanya No Name, terus berganti nama sempat jadi Dimensi, juga akhirnya jadi stiker dan sempat naik ke label waktu itu ya. Iya, Kak. Cerita dikit dong gimana pengalamannya waktu itu? Iya, jadi di tahun 2025 itu ya No Name itu ikut lomba kompilasi ya dengan Mas Aji. apa ya. iya? Iya, dulu nama studionya apa Kak dulu Kak? ANT. ANT. Iya. Nah, alhamdulillah No Name itu waktu itu lagunya Pangeran Hijau. Ya, Pangeran Hijau. Nah, alhamdulillah masuk ke kompilasinya dari ANT Group itu. ANT Original Mix waktu itu. ANT Original Mix. Ya. Nah, alhamdulillah dari 2025 itu kita lomba-lomba ya. Terus ada waktu itu sempat ganti nama karena No Name itu udah ada katanya. Jadi kita ganti Dimensi. Terus alhamdulillah pada tahun 2002 setelah saya lulus kuliah 2028 kita berangkat 2028. Sekarang aja baru 2026, Neng. 2008 kali. 2008. Jangan-jangan dia udah di ini dari tahun. Rencananya ini nanti 2028 Oh, gitu. buat nama band namanya No Name. Oh gitu nih. Iya. Lu nggak tahu. 2008 setelah saya lulus kuliah terus kita alhamdulillah keterima di Jakarta. Jadi
katanya nama Dimensi itu kurang hoki, makanya diganti stiker band. Oh gitu, supaya lengket namanya. Supaya di para lengket pendengar. ya di hati masyarakat. Kayak biasa-biasanya dong. Kalau ada bintang tamu kan kita tepuk tanganin dulu. Ini nggak apa-apa, kita agak terakhiran nih. Tepuk tangan nih. Sambil perkenalin namanya dong. Iya. Mungkin mbaknya sendiri ya. Boleh. Manggilnya mbak lagi. Oh, Mbak. Mungkin Henny sendiri yang mau perkenalkan. Silakan. Ya gimana? Lu nggak ngulik sih. Ini mau panggil Mbak, jangan Mbak dong. Apa dong? Ade. Panggil panggil nama aja. Oh, panggil nama. aja. Nama Ya, nama saya, halo semuanya. Nama saya Henny Agustina. akhirnya tepuk tangan juga kita ya. Iya, Itu awal maksud kita gua. tungguin Itu tepuk tangan. maksud Nggak gua. tepuk Ini kayak tangan, itu ya, coba. kayak guru SMA, suruh ngenalin nama lengkap, tempat tanggal lahir nggak ditanya. Boleh sih kalau perlu. Lahir Jangan saya. ngomong-ngomong guru SMA. Gua kan cepat ngulik juga tuh. Ternyata dia ini juga pernah jadi guru loh, Bro. Ya. Iya betul. Bener nggak? Hen? Benar. Bener ya? Benar. Itu di STM mana waktu itu? Bukan STM dong. Bukan STM dong. Masa si cantik Bro. ini teknik? Di mana? Kan dia ini ngajar. Ini Nah, ini dengerin bener. dulu. Gue kenal dia 2005 bro. Oh gitu. Paham gue. Coba di mana? Coba di mana? Coba dia Das. dulu. Dari 2005. Berarti dia tahu cewek-ceweknya. Nanti kita korek dikit ya. Kadang-kadang rahasianya tahu nih berarti. Banyak deh pacarnya. Jadi sebelum Banyak ada ya. nama bandnya tuh kan Nah. no name, nggak ada namanya bandnya. Oh. Dia ini guru. Oh, itu sebelum buat band. Belum atau udah belum. Gue tahu tadi. Nah, gurunya gue tahu dia ini guru mekanik bro. Iya. Oh. Tapi Bener nggak sebelum mekanik? bukan kimia. Kimia. Guru kimia. Iya. Jadi sebelum jadi guru itu udah melanglang buana di anak band dulu tuh. Oh, jadi ngeband dulu. Ngeband dulu ya. Jadi waktu itu kan kami ke Jakarta semua sama stiker band. Stiker band. Itu kan ya pokoknya berharap walaupun kita gelarnya guru, tapi kepengen kan merantau ke Jakarta tuh sukses gitu ya. Oh. Jadi kita ilangin tuh guru kita. Jadi kita mengejar karir jadi anak band. Fokus di musik dulu Fokus ya. di musik. Ah, Jadi iya, iya. 2008 sampai 2014. 2014 itu memang lagi rame-ramenya, Bro. Iya. 2014 musik itu band lagi musik musik band lagi naik ya. naik semua, apalagi yang dari Lampung semua lagi disorot tuh. Iya, iya, iya. Ya label-label pada datang banyak menawarkan dan ya jadi sign kontrak akhirnya kan ya. Iya. Terus gimana? Iya, waktu itu jadi kan lagu Sampai Hati itu yang diterima di label untuk Oh, iya, single iya, hits yang pertama. Nah, tapi yang lagu yang dulu Pangeran Hijau itu masuk ke kompilasi album itu gitu kan. Oh. Ya, kita merantau lah di Jakarta 5 tahun lah. 5 tahun ya. 5 tahun di sana. Di Jakarta? Iya, Sorry, berarti sempat punya album, satu album full. satu album. Aduh, tadi nggak dibawain lagi albumnya. Oh ada ya. Padahal aku pengen kasih tanda tangan ke Kak Aji. Wow. Kapan lagi coba? Artis nih. Tolong diambil ya, diambil. Diambil. Satu album tuh dia. Pikir cuma single gitu tadinya. Enggak, satu album dulu juga dibantu sama ya teman-teman band Lampung juga, Oh, iya. gitu. Iya. Ya kita tuh ngerintis dari SMP ya sama teman-teman. Kalau secara kompak sih kompak banget. Ya, Jadi solid kita lah ya. pengen banget nunjukin ke orang tua kita tuh kita bisa sukses Sukses. nih dengan anak band. Betul. Memang pada tahun 2011 tuh sukses di sana di Jakarta. Banyak banget yang Penggemarnya banyak. penggemarnya banyak lagu itu. Panggung juga banyak ya, manggung. Panggung banyak. Apalagi kan kalau udah masuk sempat masuk TV kan? Masuk TV. Ukuran anak band zaman dulu kalau sudah sign kontrak masuk TV, wah itu Checkpoint sudah tuh. checkpoint tuh, Bener. tinggal nunggu. Asli. Iya Beleduk. benar. Ya RBT juga emang lumayan. Waduh, gue Nah, RBT lumayan. Lumayan ya? Benar. Dulu RBT-nya. Sempat dapat berapa RBT-nya? Kalau RBT tuh pada tahun ngomongnya resmi amat sih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pada tahun Enggak, tapi gini. Sebelum Orang Masehi. gua di situ nggak keganggu ya. Gua di sini agak keganggu. Kenapa? Ada bling-bling yang aduh, jadi agak gimana gitu, kurang konsentrasi gua. Ini kita akan ke situ nantinya. Oh, gitu ya? Dia kan udah jadi pengusaha sukses tuh. Entrepreneur sukses. Entrepreneur Wah. sukses. CEO. CEO. CEO.
Berarti kayak CEO gitu. Chinese itu Dracin ya? Racin. Ternyata dia ini adalah COO. Yang menyamar menjadi anak band. Nah, Jreng jreng jreng. bener kisah hidupnya Henny ini menarik banget kan. Kayaknya Iya. kalau dibuat Dracin bagus tuh. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu. Aku nih sampai lupa sampai mana. Ini Perjalanan di band sampai jadi guru tuh gimana Oh ceritanya? iya perjalanan. Jadi perjalanan jadi band jadi guru itu ya itu tadi Kak. Jadi kita orang tuh 2011 udah masuk TV ya. Ya udah berharap lah kita nih pengen Bisa boy, meledak. bangkitin. Ma, Iya. kita jadi artis deh. Sesuai ya. Ya. Gitu, bener. Cita-citanya. Iya, barang mbak produsernya meninggal. Innalillahi wa Aduh. inna ilaihi Iya benar, Pak Binsar Silalahi. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih buat Pak Binsar Silalahi ya, yang sudah memberangkatkan kami ke Jakarta, anak kampung ini, anak kampung dari Lampung, merasakan hidup di Jakarta, tinggal di apartemen, terus naik mobil disupirin, Iya, iya. terus jalan-jalan di bawain tas sana sini, itu udah pernah semua. Terima kasih ya Pak Binsar ya, almarhum Binsar Silalahi. Jadi Pak Binsar tuh meninggal, kami langsung down itu. Oh, jadi pemicunya itu ya? Iya Enggak, pemicunya. sorry, Pak Binsar itu produser atau Produser. Pihak label atau pihak label. Produser tuh yang punya kan. Yang Oh, iya. iya, Ya, yang itulah. membiayai semua yang produksi gitu. Jadi semua pembiayaan dari dia semua, bosnya gitu. Jadi iya. tinggal akhirnya kami itu udah posisi lagu tuh udah naik di atas. Tapi karena udah nggak ada lagi pembiayaan kita untuk promosi, support promonya ya. yaitu di 2013 tuh kami pulang ke Lampung semua. Iya. Ya dengan penuh kesedihan, harapan kami yang pinginnya terkenal jadi Iya, putus iya, iya. asa. Dan pada saat itu kan umur juga udah dewasa semua. Udah nikah belum waktu itu? Belum, Kok belum nikah? Kenapa? karena belum dapat jodoh. Harusnya nikah loh. Kenapa lo jadi gitu? Kantor hidup orang? Biar dia, udah biar. Enggak, maksudnya gini. Siapa Betul, pas nikah, coba tahu jadi sukses ya kan? Jadi sukses. Sebenarnya tadinya mau nikah. Gimana kalau nikah dulu aja? Diulang lagi ya? Diulang lagi di flashback lagi ya kayak. Nah itu loh Kak. Jadi tuh ya Allah udah 2000. Down jadi ya? Down lah, nggak mau ketemu orang aku tuh. Malu banget itu. Iya. Malu banget. Jadi udah kami balik kampung itu kan tetangga tuh udah pada tahu semua tuh. Si Henny tuh jadi artis katanya. Iya. Sekarang udah pulang lagi katanya gitu. Jadi aku malu banget ketemu orang. Jadi aku Disitulah kontradiksi ya terjadi hati ya. aku bergejolak, sedih, senang. Iya. Pokoknya gejolak banget itu di situ. Akhirnya di 2013 itu pokoknya gimana caranya aku nggak di Bandar Lampung. Oh. Aku harus pergi ke dusun kampung mana Iya. untuk ngilangin trauma. Itu trauma mendalam loh Kak. Iya. Harapan kita itu kan dulu orang tua kepengennya kita jadi PNS. Oh gitu. Oh, awalnya begitu Iya, jadi arahnya. karena dulu bapak kan nggak setuju aku ngeband. Kamu tuh Hen dikuliahin bapak susah-susah. Bapak pengen kamu jadi guru katanya gitu. Ikut tuh ingat bener pesan dulu. Nama waktu ngeband berarti kuliah. Iya, kuliah aku waktu itu. Ya karena kan orang tuanya ngarepin anak perempuan. Lu anak berapa? Anak yang Anak pertama. Nah, apalagi anak pertama, bro. Bener. Ya kan orang tua sangat berharap tuh anak pertama bisa jadi tulang punggung, bisa bantu apalagi anak perempuan ya. Harapannya besar gitu. Iya. Dan beliau ini sudah tekan kontrak, sudah jadi artis lah bahasanya ya. Iya, betul. Sudah nongol di TV, bahkan lagunya sudah di mana-mana, tapi ada hal yang memang jadi kendala, dilema ya. Ya, force Itu major yang ya. akhirnya ada kontak dilema ya. Iya. Di waktu itu. keluarga juga. Ya, Nah, ya. terus orang tua tapi sekarang masih ada dua-dua. Oh masih ada dua-duanya. Alhamdulillah ya. Tapi kan sudah akhirnya bisa membuktikan kan. Iya, jadi waktu itu emang kalau mau diceritain ya sedih bener ya. Cerita dong, Iya, cerita dong. Kita Apa-apa. pengen dengar nih ceritanya. Kita pengen tahu nih. Iya. Kita pengen tahu banget. Iya, jadi tuh waktu itu kan Hen kamu tuh udah umur 26 tahun gak jadi apa-apa gitu. Pulang jadi Jakarta jadi gembel kayak gini katanya. Kan bapak tuh ngomongnya emang ketus ya. Payah-payah dikuliahin orang tua malah kayak gini. Apa di Jakarta udah 5 tahun kirain mah jadi. Malah kamu bikin kayak gini. Sekarang kayak mana ini?
mau kayak mana kamu itu gitu. Iya, iya. Jadi ya aku buktiin ya sama orang tua, tenang aja lah Pak, walau Henny nggak jadi anak band, nggak bisa kasih bapak dari anak band, Henny bisa buktiin kalau Henny bisa jadi orang sukses gitu. Tapi dalam hati gimana mau sukses ya, orang sekarang jadi guru-guru honor. Jadi aku di kampung itu jadi guru honor gitu loh Kak. Oh, pulang dari ngeband, Pulang dari lanjutin ngeband, jadi honor. aku ngelamar sana sini kan belum diterima. Jadi guru di Lampung, Bandar Lampung. Jadi aku waktu itu ngajar di Waikanan. Nah, jadi SMA Negeri 1 Waikanan. Halo semuanya. Ingat nggak ini bu guru kalian? Jadi aku dulu ngajar di Waikanan. Waikanan itu kebon semua. Iya, Nggak iya, tahu iya. kan? Sekarang Iya, pun masih tahu, kebon. tahu, Jadi dulu ke sana itu gajinya itu sejam itu 22.000. Ngajar cuma 2 hari, gajinya 250.000. Perjalanan itu 1 jam ke Soponyono. Jadi naik becek-becekan, kalau yang tahu daerah Soponyono itu becek banget. Ya itulah Kak. Di situ aku 2 tahun supaya ngilangin kesedihan aku. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. 250.000 itu per bulan. Iya, 250.000 tuh per bulan, itu di tahun 2013 itu Kak. Oh kok sama ya kayak tahun sekarang ya? Jadi belum naik. Udah mulai-mulai nih. Dia. Jangan itu nih. Dia sendirian aja. Iya kan kita lihat kan ada tuh di sosial media kan, guru honorer sekarang gajinya cuma 300.000. Betul. Ya kan, padahal dulu 2013 aja udah hampir segitu. Segitu, Kapan ya. naiknya gitu Iya, loh. iya, iya. Kalau pemerintah perhatikan lah ya. Betul. Dan beberapa hari ke belakang ini kan justru juga memang lagi ramai di media sosial ya, Betul. terkait guru-guru honor ini. Mereka ngerasa seperti dianaktirikan dengan adanya SPPG, dengan adanya program makan dari pemerintah ini. Iya, rencana mau Katanya gajinya Iya, betul. jauh. Bandingkan gaji saya dengan supir SPPG aja, Iya, iya, iya. MO supir MBG aja masih jauh. Itulah. Ini dilematis sekali ya. Artinya mereka ini kan termasuk orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Boleh betul. dikatakan. Harusnya bukan berarti kita skeptis dengan SPPG juga, bukan. Tapi kan artinya harusnya jauh lebih diperhatikan Iya. kan kondisinya ini. Gimana menurut Eni? Ya, makanya sekarang itu untuk para generasi muda sekarang itu kita itu harus ya mengejar ambisi dari dalam diri kita. Oke. Jadi sekarang itu kita ambisi yang kita keluarkan itu harus kita kembangin supaya diri kita maju ya. Dari ambisi itu kita bisa menampilkan realita kehidupan kita. Mimpi-mimpi kita tuh harus diciptakan. Jadi dari ambisi. Jadi kalian tuh harus punya ambisi sekarang untuk anak generasi Gen Z ya yang pengen sukses di kehidupan yang akan datang itu Luar ambisi. biasa, ya. Ambisi dari dalamnya itu harus dikeluarkan. Ayo. Ambisinya ambisi yang positif ya. Iya, Positif ya. ambisi yang Kenapa, sekarang Bro? itu Udah ya? Udah Ya, selesai. udah belum, selesai. baru Udah selesai. Belum. Itu jangan yang oke dari barusan itu kan. Bagus untuk closing ya? Bagus terus ya gitu kan. Tapi Belum ya. Closing Oke. lagi. Tapi belum. Closing Masih- ada lagi. Masih 3 hari lagi lah ini. Iya, 3 hari. Tapi itu gimana perasaannya ya di saat apa namanya? Karena katanya pernah keliling jualan ini wallpaper dan sebagainya. Ya, jadi Oh, ini flashback akhirnya perjalanan dari guru ya kan? honor ke wirausaha. iya, jadi waktu itu kan di guru honor itu ya Allah, gimana saya mau ngebagian keluarga saya. Iya. Gaji saya aja cuma 250.000. Jadi kembali lagi minta pertolongan lagi sama Allah. Ya Allah, kata saya bener-bener pengen jadi pengusaha sukses, pengen bisa nyenengin. Sebenarnya dulu mah nggak kepengen jadi pengusaha sukses. Kita nggak tahu pengennya jadi apa. Jadi dulu tuh pengennya dagang apa ya Allah yang bisa ngasilin lebih banyak gitu. Ya sedih loh Kak. Kita tuh dari ngeband, dari dibedakin, dikipasin, pulang-pulang jadi gembel lagi. Kan kalau jadi gembel lagi tuh sedih kan. Maksudnya gembel itu dalam arti kata kita udah ngeband, udah semuanya difasilitasi sama produser, kembali lagi. Jadi kehidupan itu yang tadinya biasa naik, terus turun lagi, ngerasain sedih yang mendalam. Kan 5 tahun itu nggak cukup, nggak bisa ngelupain ya. Iya, iya. Jadi tuh menangisnya tuh emang bener-bener dulu itu inget ya Allah sedih bener. Kita tuh udah berharap ya di umur 20 tahun tuh kayaknya emang yakin lagu Stiker Band ini bakal merajai di Indonesia gitu. Tapi pengharapan itu pupus banget. Pupus ya. Di saat umur aku udah 25 tahun, 26 tahun.
Kita mau kejar karir apa di saat umur kita udah 26 tahun. Ya tapi ternyata Allah berkata lain kan. Jadi saya malah ngembangin usaha itu dari umur 27 tahun gitu. Jadi nikah sama suami itu masih jadi guru honorer. Guru honor. Ya, dapat suami itu, terus dapat suami kan itu aparat negara. Iya. Nah, jadi saya tuh bisnis apa ya yang kira-kira bisa ngasilin uang banyak. Jadi pada saat itu waktu itu wallpaper nih lagi merajain. Nah, Oh, sebelum iya. mobbing, Tahun-tahun segitu memang ya, wallpaper, wallpaper tuh lagi hits banget trending gitu. tuh. Hits Nah, ya, betul. jadi keliling lah pakai motor naik wallpaper. Jadi motor dari bapak waktu kuliah dulu aku pakai untuk keliling cari wallpaper. Ini setelah pulang dari honor? Setelah selesai honor? Atau masih Iya, honor? masih honor itu. Jalanin itu juga? Iya. Jalanin dua-duanya. Iya, karena kan Keren. dalam hati doang ya. Dalam hati gimana sih kita mau sukses? Gaji kita aja 200.000. Terus ya mimpi dalam diri saya tuh saya kepengen ngebuktiin itu. Tenang aja Pak, Kak Heni bakalan sukses lewat jalur Heni sendiri gitu. Jadi aku buktiin. Nggak lama waktu itu main wallpaper. Jadi di 2016 aku main wallpaper. Seminggu main wallpaper langsung alhamdulillah ada aja gitu walaupun kecil-kecil gitu Kak. Terus nyebar waktu itu ke seluruh teman-teman sama orang-orang keliling naik wallpaper itu sama suami gitu ya, naik motor keliling berdua. Udah itu teman-teman atau bos-bos suami itu bisa nggak interior masang kitchen set? Bisa Pak, padahal nggak bisa. Bisa Pak, saya bisa Pak. Mengambil resiko. Iya, bisa Pak. Interior, bisa Pak semuanya. Masang ini, bisa Pak. Masang plafon, bisa Pak. Pokoknya bapak yang bisa, bapak yang butuhin bisa semua. Nah akhirnya keliling tuh. Kemana? Kata saya. Iya. Kita nggak ada yang bisa. Terus akhirnya dapatlah saya ke toko-toko itu tuh yang jual-jual wallpaper segala macam. Ada kenalan nggak? Oh, nanya-nanya relasi. Ada kenalan tukang nggak? Ada. Nah udah bilangnya ya, gua bos ya, bos lu ya. Gitu dulu. Siap. Gua udah lama ya main ya gitu. Jadi semua bisa gitu loh Kak intinya. Sampai pada akhirnya. Fun fact-nya, Heni bisa memberangkatkan orang tuanya berangkat ke Mekah. Iya, alhamdulillah. Itu gimana ceritanya? Nah, jadi kan pernah janji ya sama bapak sama jadi sedih kalau nggak ada tisu lagi. Gak apa-apa. Ada ambil. Janji ini mah. Orang mau nangis masa diambilin bedak. Ini seriusan loh. Ini seriusan nih. Nangis ini. Enggak, ini kamu udah ngomongin kamu. Itu kan katanya ibu janji setiap podcast ini kali ini nggak ini podcast senang soalnya ini podcastnya sama kawan. Iya. Jadi emang apa ya Kak ya? Apa sih itu kan jadi sedih ya. Gak apa-apa. Jadi dulu tuh di saat teman-teman tuh ngeliat teman-teman seletingan saya tuh sukses ya. Iya. Jadi aku pikir sukses aku tuh terlambat gitu. Udah umur 27 tahun baru ngerintis gitu ya Kak ya. Jadi ya Allah Pak, pokoknya tenang lah Pak. Kalau ini sukses di wallpaper ini, kita berangkat lah sama-sama ke Mekah saya. Ya alhamdulillah. Jadi di tahun 2021 itu aku 2022 Januari itu aku bisa berangkatin keluarga suami dan juga keluarga ini ke Mekah gitu. Alhamdulillah juga karyawan juga sebagian udah berangkat umroh. Jadi ya itu ucapan terima kasih dan doa dari mama ya sama bapak, karena tanpa doa-doa dari orang tua keluarga itu kita nggak akan mungkin ada di titik ini gitu loh Kak. Betul. Jadi dulu tuh karena kita janji sukses itu udah banyak ya, ngeband nanti kita bakal jalan-jalan bakal ini, ternyata nggak terjadi gitu. Jadi aku kepengen walaupun dulu ngeberangkatin bapak mama itu masih banyak impian yang belum tercapai, tapi janji aku pengen ngeberangkatin mama bapak berangkat. Dan alhamdulillahnya terwujud ya. Allah kasih jalan dengan jalan yang lain yang tidak diduga-duga. Ini usaha dan bisnis dari Heni sendiri yang dirintis dari awal itu tumbuh berkembang bahkan sukses hari ini ya. Luar biasa. Karena dulu tuh sampai
apa ya, nawarin wallpaper itu, apa, kaki saya itu kan jatuh dari motor, jadi sempet. Sebentar. Kaki jatuh dari motor tuh bagaimana? Pakai mana itu Kak ya? Kaki jatuh dari motor tuh bagaimana? Jos, Bentar. Bang Jos, Dia orang bawa, lagi. dia bawa motor. Ini yang bener ini. Lu dengerin gue deh. Coba. Iya. Motor. Kakinya jatuh. Tuh. Enggak, kalau gitu. Gue dari sumber aja. Udah, gue nggak percaya. Gimana Gue dari sih? sumbernya aja. Gimana? Coba. Gimana? Aja yang tahu nih. Dia tahu. Maksudnya Ya, pokoknya supaya dulu, menghilangkan iya. kesedihan dulu nih. Jadi dia itu bawa motor. Gue nggak percaya sih. Padahal nggak bener. Dengerin nih, dengerin. Jadi dia bawa motor ya kan. Pas lagi bawa motor, kakinya ketinggalan, jatuh. Enggak begitu. Lanjut jadi Henny aja yang ceritain aja. Orang lagi sedih Takut dibikin ini. bercanda loh Kalau kamu ini ngomong, parah. Pokoknya dulu jatuh dari motor. Jatuh. Jatuh dari motor. Kakinya Ketinggalan. Oh, kejepit. pakai kejepit buku. Bukan kejepit motor. Iya, jadi sampai tulang tuh apa Geser. kegeser. Oh. Dan itu aku nggak bisa jualan itu Iya, beberapa bulan itu Pemulihan dulu. Ya pokoknya udah banyak lah. Iya. Cuma ya alhamdulillah lah sekarang Iya. gitu loh, Kak. Nggak boleh nangis lagi sebenarnya. Ya, oh, tapi Sampai apapun sekarang itu, itu anti tapi nggak nangis. apa-apa. Tapi apapun itu, gua yakin banget air mata beliau yang keluar pada hari ini itu Iya, adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Iya, alhamdulillah. Keren. Dan ini bisa jadi inspiring. Betul. Jadi motivasi buat anak-anak sekarang nih, anak-anak Gen Z lah ya. Ya. Bahwa untuk menuju sukses itu nggak mudah. Ya. Jatuh, bangun, banyak masalah, persoalan yang dihadapi, dan kita siap nggak? Betul. Kita mampu nggak? Kita punya semangat nggak untuk Betul. bisa melaluinya? Betul. Dan tetap fokus dan kita jangan lupa Iya, sama betul. yang Betul. Puasa. akhirnya dibukain jalannya, bro. Betul. Henny sudah membuktikan. Ini bukan omong kosong. Cuman gua belum membuktikan. Karena gua belum sampai ke titik sukses. sorry. Ya, Maaf, enggak itu dong. besok aja. Ya tetap kita berdoa sama yang mau puasa Nggak ada. sampai kapan pun harus tetap berdoa, bro. Iya. Nggak ada Mau sih kata udah kemana, pesimis ya, nggak udah ada kata pesimis. kemana. Bukan Nanti masalah kalau pesi. misalkan lu udah nggak napas lagi baru. Waduh, jangan begitu dong. Minimal lu 2030 lah. Wah, kejauhan dong. Masih lama. 30. Enggak, ini CEO loh. Oh iya. Oh ini. Iya benar-benar. Yang bagus duduknya yang bagus. Si CEO ini ya rapi coba duduknya. Oke. Yuk kita korek lagi yuk. Yuk, kita korek lagi bro. Tapi Henny tuh kapan merasakan apa namanya bahwa wah kayaknya ini jalan gua nih sekarang ini yang memang harus gua tekunin di bidang interior ini gitu. Gimana? Iya. Momen apa itu? Jadi waktu kepercayaan orang ya yang udah diberikan sama kita itu, karena kita kan bergeraknya di bidang jasa, interior desain, kontraktor bangunan gitu. Jadi kepercayaan orang itu, yang tadinya aku nggak punya modal, jadi modal itu adalah dari DP mereka. Jadi saya itu memulai usaha bisnis interior desain ini nggak ada modal sama sekali, karena ingat banget pada saat saya pindah rumah punya uang cuma di tabungan itu cuma ada 300.000 tuh. Jadi dari DP itu orang percaya sama kita dan waktu itu pengerjaan kita langsung set dipasang segala macam. Ya alhamdulillah dari kepercayaan orang itu kita langsung Kak naik. Nggak lama. Aku ngerasain itu nggak lama dan cepet. Alhamdulillah kayak langsung Allah kasih jalan gitu loh. Kasih jalan ya. Allah kasih jalan. Jadi dari interior kita buka furniture. Furniture kayak sofa segala macam, wallpaper, interior, furniture. Terus kita dari furniture terus lari ke kontraktor, bangun-bangun rumah segala macam. Nah, dari bangun-bangun rumah kita lari ke eksterior. Jadi satu rumah itu kita renggut semua. Kami renggut semua. Nah, Dari jadi, hulu ke hilirnya udah nggak gerak tuh. Iya. Harus konsumen Nggak kemana-mana nggak ya, bisa. itu Jadi langsung semuanya dari kita, orang dari bangun rumah itu. Luar Ya biasa. alhamdulillah dari situ kita dikasih kepercayaan sama Allah. Ya, Masya Allah. keren. Mantap ya. Artinya selain manajemen keuangan yang baik, integritas udah bisa dipercaya dengan itu orang lain. benang merah nih. Itu. Integritas. Dia jujur. Bro. Betul. Yang kita tangkap. Betul. Yang obrolan kita hari ini. Ya. Dia punya semangat yang besar. Ingin mengobati
apa ya, mungkin kesalahan atau mungkin Kegagalan kegagalan yang ya, sudah dibuat ya untuk membantu orang tua menjadi tulang punggung, ya semakin yang besar, ya kan? Akhirnya terbukti, bro. Iya. Iya. Dan Nggak semua ini. benar, semuanya itu Henny tulis ya. Jadi Henny itu kalau punya mimpi itu Henny tulis, Kak. Wah, manifestasi Jadi bener. emang benar-benar aku tulis ya. Di tahun ini apa yang udah tercapai. Ke tahun besok kan kepengen misalkan beli ini, kepengen bangun ini. Nggak sengaja aku tulis di buku gitu. Ya, di buku. Terus tiap pagi kita sebutin, terus bangun tidur. Jadi bangun tidur aku sebutin mimpi-mimpi aku itu semoga jadi kenyataan. Ya alhamdulillah, gitu loh, Kak. Manifestasi, Manifestasi, ditulis, dibayangkan, jadi doa. Iya, dikerjain juga, Ya, dikerjain Kak. juga bener. Jadi besok kayak gitu ya. Ya. Ya, bangun tidur, memang Bangun ditulis. tidur, cuci kaki, Kak, ya. Cuci kaki. Memang jangan lupa, Kak. Kasih obat cacing. Kok tahu? Kok tahu ya? Dia bangun tidur tuh. Dia memang cuci muka. Terus tidur lagi dia. Enggak, masalahnya yang jadi masalah itu gua setiap kali bangun tidur ada yang lebih dulu bangun sebelum gua. Siapa tuh? Ayangnya. Kucing di rumah. Astaga. Gak usah temenin lah. Ya, itu Gak usah temenin. Ya itulah kurang lebih. Hanya orang dewasa yang tahu ya. Oke, selain usaha-usaha yang tadi, sekarang kayaknya udah mulai merambah ke konten kreator nih. Iya. Jadi sekarang itu di 2026 itu kalau saya bilang itu siapa yang cepat dia yang kaya. Betul banget. Jadi Lagi tahun keren 2006 tuh. ini kita harus gerak cepat ya. Memang setiap tahun geraknya cepat. Tapi kalau 2026 ini kita nggak set, itu bakalan ketinggalan. Jadi aku yang katro ini, aku yang nggak modern ini, sekarang harus tampil modern, belajar ngonten gitu, Kak. Jadi sekarang itu semuanya itu harus dikejar. Ya, Iya, jadi iya, iya. selain ngejar uang, karena kita udah di titik sekarang ini mempertahankannya itu harus lewat jalur langit. Iya. Ya, gitu. Kadang jalur kerja keras tuh nggak cukup ya, Kak ya. Nggak cukup ya. Sekarang tuh harus Jalur langit jalur ya. langit ya kan, Kak? Bener nggak, Kak? Betul, betul. Bener. Hen, mau tahu dong peran suami di dalam usaha dan kehidupan Hen itu seperti apa? Ya peran suami itu alhamdulillah ya, aku berterima kasih banget sama suami aku, Muhammad Depri Juliardo ya. Jadi orang yang paling banyak membantu ya, paling support ya. Paling support di usaha walaupun dia di belakang layar. Tapi setiap aku ngeluh, Pak orang ini nggak mau bayar, Pak orang ini susah bener, Pak tukang ini bikin kesel, telepon Pak. Nah itu dia di belakang layar tuh seperti itu. Jadi kalau semua ditelepon dia semuanya nurut. Tolong Pak ini. Jadi ya peran suami sih backing bisnis ya. sangat kuat banget. Alhamdulillah, makasih ya Bapak Depri. Iya, terima kasih, Abang. Pokoknya aku apalah tanpa kamu. Ya, artinya itu juga salah satu hal yang patut disyukuri ya. Iya. Karena kan ini belum lama juga nih. Ada yang happening juga nih di internet. Itu buku elektronik yang dikeluarin sama Aureli Mormens. Ya, Aureli Mormens itu menceritakan tentang masa lalu dia yang punya suami. Ya begitulah. Suaminya juga katanya sih artis juga. Aureli itu kan artis juga suaminya. Waktu pernikahannya itu tidak berjalan dengan baik karena sikap suaminya yang kurang baik. Cerita di buku ini seperti itu. Artinya makanya tadi gue bilang patut disyukuri ya ketemu dengan pasangan yang support dengan ini, dengan usaha kita, dengan diri kita. Gitu kan. Ya kalau untuk dalam pertengkaran dalam rumah tangga pasti ada. Pasti ada. Cuma ya itu semua bisa dilewatin. Jadi emang sebenarnya kadang cobaan kita tuh bukan dari konsumen, kadang dari ya pasangan kita. Cuma ya alhamdulillah udah di titik pernikahan ke 13 tahun ini, yaitu harus saling mengalah. Kalau enggak kan sekarang kadang-kadang merasa perempuannya sukses, laki enggak ini kita tinggalin. Aku nggak mau seperti itu. Kita sama-sama saling support gitu. Aku bersyukur banget ya. Dari awal nih ya, kalau aku nggak nikah sama suami Bapak Depri itu, aku nggak akan mungkin jadi yang sekarang. Jadi kembali lagi tuh syukur. Bersyukur sama Allah. Jadi kurangin ngeluh. Jadi sekarang tuh syukur. Ya Allah Pak, alhamdulillah ya Pak. Dulu mah kita
susah sekarang mah, kita udah sama-sama nikmatin ya. Udahlah kita jangan berantem lagi ya Pak ya. Gitu. Iya benar. Itu harus nikmatin ya. Iya. Nikmatin. Ingat nggak boleh berantem. Betul. Mau marah dikit inget senyum. Betul. Smile. Iya. Gitu. Betul. Jadi begitu treatmentnya. Nggak boleh marah. Gitu treatmentnya. Iya. Karena udah kita masuk ke Aureli, kita mau gosip dikit. Iya, apa boleh? Inara Rusli gimana? Inara Rusli. Baru-baru ini kan Ahmad Dhani tuh ya, lagi konser kan tuh. Kalau nggak salah sih lagi konser. Buat yang kenal sama siapa tadi? Inara Rusli, salamin ya. Ahmad Dhani sudah siap. Wih, itu gimana tuh Inara Rusli? Ya Inara Rusli, aku no comment banget. Ngomongin orang. Yang paling tahu ceritanya Inara Rusli. Bang Aji. Nah, coba gimana dong? Kita bedah dikit lagi, kita jadi Dia dari tadi diem aja memang untuk ceritain tentang itu, bro. Nanti jeruk makan jeruk lagi. Oh iya, nggak boleh ya. ya udah lah ya, biarin aja. Podcastnya gibah. Ada dikit-dikit lah. Apa aja ini nggak diomongin di sini. Jadi gimana nak? Ya begitulah. Ini Ahmad Dhaninya. Ini Ahmad Dhaninya Lampung. Ahmad Dhaninya. Yang mau jadi Inara Rusli? Jangan dong. Itu di belakang ada Inara Rusli. Jangan dong. Masih Bahaya. Nah, biarkanlah mereka dengan kegemerlapan mereka ini ya. Kita mereka yang baik aja. Wih, dibilang Ahmad Dhani langsung gayanya berubah. Wah, Wibawanya langsung keluar ya. Hidupnya langsung kembang-kembang. Inara Rusli ya, Inara Rusli. Perkenalkan, Inara Rusli. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nggak mungkin gini benang merahnya supaya setiap keluarga itu kan menjaga keutuhan keluarga. Duduknya gini. Iya. Inara Rusli mau duduknya gini. Iya, iya benar. Oh gitu ya. Ahmad Dhani duduknya gitu tah? Masih ditekanin sama dia. Gimana? Maksud dia itu biar kita ngejagain pasangan hidup kita. Betul. Jangan sampai di sliding, Sliding tackle ya. Kayak kata orang ya. Sliding tackle ya. Sliding Iya. tackle. Apalagi di saat umur-umur kita segini banyak gangguan. Paber kedua ya. Hati-hati Betul. Inara Rusli selanjutnya. Jadi umur-umur yang udah segini baik cobaan ya Kak ya. Lagi lucu-lucunya ya. Apalagi udah sukses kayak sekarang. Wih, Bang. iya. Bang udah Makanya hati-hati banyak. Bu Inara. Waduh. Jangan bikin insecure dong. Iya. Jadi hati-hati. Pulang-pulang aja langsung curiga. Kalau suami aku mah gini, suami aku mah nggak pernah curiga sama aku. Oh, Aku gitu. ini mata duitan, Oh, gitu. nggak senang, nggak senang cowok-cowok. Yang kere. Iya, bukan. Kenapa jadi yang kere? Nggak lah, nggak kata karyawan ya. Ibu kita mana demen cowok, orang dia mah tiap hari duit aja. Jadi suami itu nggak percaya, benar. Orientasinya uang. Iya uang, tiap hari tuh uang. Kita kaya. Amin. Bener. Emang bener-bener udah dari dulu ya, karena kita nikah udah cukup umur gitu kan. Iya, Jadi iya. zaman yang masih Sudah lewat lah. udah lewat zaman-zaman. gitu. Jadi kalau sekarang ini boleh tanya lah sama yang di belakang itu, ibu otaknya apa? Duit. Tiap hari nggak ada ya. Jadi bapak itu selalu, mana mungkin ibu lu mah. Padahal setiap harinya pergi itu sama tim laki-laki semua ya. Iya. Jadi emang bener-bener nggak ada. Karena ngerasain susahnya itu kan nggak. Betul, dan juga saling percaya ya kan. Percaya Iya, dari zaman nggak enak kan Iya. sampai sukses Iya, harusnya ya bareng-bareng kan. Untuk perempuan-perempuan di sana itu ya harus bersyukur ya. Iya. Apapun yang udah kita terima sekarang tuh bersyukur. Walaupun terkadang ini pasangan kita yang kurang atau yang lebih, kita harus bersyukur. Jangan gara-gara pasangan kita kurang, dia nggak menafkahi kita, dia nggak ini, kita berpisah. Kebanyakan Betul, seperti itu. betul. Ya kalau alhamdulillah dari kitanya salah satu ada yang lebih besar, ya kita bareng-bareng. Betul. Jadi semuanya tuh milik berdua. Iya. Karena apapun yang kita punya ini ya kita dari nol sama-sama. Oh, Jadi aku kepengennya sih untuk perempuan yang di luar sana itu kita tuh harus banyak bersyukur. Iya. Jadi kalau tanpa pasangan kita nggak akan jadi seperti ini. Betul. Nggak akan jadi Henny yang sekarang gitu. Iya. Keren. Nah, Tempat. tadi kan disinggung masalah Inara Rusli ya. Gua mau nanya Masih lagi. bahas Inara lagi nih. Inara lagi nih. Kalau pendapat Henny tentang aura kasih gimana?
Banget sih dia gosipan. Aura kasih duduknya gimana? Kaji. Jadi impersonate ini. Impersonate tadi Nara Rusli nih. Sekarang mau orang kasih. Kalau Ina apa? Aura kasih. Duduknya gimana? Gimana bang? Bang kan bang? Iya, betul. Kayak gini, set gitu. Bang RK ya. Ulang ya. Kan Dani, jadi Ahmad Dhani. Oh, sekarang Sekarang RK. yang ini ya, RK ya. RK ya, oke RK. Beliin tas bang, tas baru kan? Tas baru. Tas baru. Enggak, gue mah bingung di sini. Gue jadi bintang tamu apa bintang gibah di sini. Semua habis gue gibahin. Ya, Jadi misalnya kita tanya Bang RK, Abang, Ya. beliin aku tas kapan Bang? Eh, Kan Aka. eh, Aka ya? Oh, Aka, Aka. Aka. Iya, 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 terima kasih. Aka sama Oke, RK. Aka dan RK. Oke, keren lah. Gak segampang itu. Oh, bisa gitu ya. disebut. Oke. Yang dijagain nggak cuma istri dong. Apa? Ya suami juga harus dijagain. Oh, iya. benar. Ya kan? Bener nggak? Gimana cara ngejagain suami ya? Ya alhamdulillah. Jadi kita tuh saling percaya ya. Hmm. Ya kembali lagi kadar keimanan seseorang itu kan makin tiap harinya berubah ya. Ya. Jadi sekarang itu kita harus keimanan kita tuh harus ditambah gitu loh. Apalagi di umur kita yang sekarang ini kan nggak muda lagi. Ya. Yang pertama itu keimanan kita harus bertambah. Iya, iya. Jadi alhamdulillah Sama sekarang kepercayaan itu- ya satu sama lain. Iya, jadi tiap hari ada juga kan sekarang. Jadi nggak mengejar dunia aja. Jadi sekarang tuh lebih mengejar akhirat. Jadi ada kajian yang Ya. setiap hari. jalur Bagus langit ya. itu Jalur tadi ya. langit tadi, Kak. Tetap Jadi- dijalanin ya. Bagus Iya. banget. Itu makanya kita nggak cuma sekedar nanya, bro. Ada insight ya Betul. kan? Di balik pertanyaan kita. Ya. Artinya itu tadi ketika rumah tangga itu dibarengi dengan menambah keimanan, ya kan? Bersandarkan semuanya kepada yang sang. Insya Allah kita dijauhkan dari hal Iya. Tapi ngomong-ngomong masih bisa nyanyi nggak sekarang? Nah, Udah lama nggak? Udah lama nggak nyanyi? Kan dulu kan julukannya tantri kotaknya Lampung gitu kan. Oh, jadi itu pertanyaan keberapa? Gak usah dibahas. Gak usah dibaca. kan gue udah bisa. Masih bisa nyanyi, Ya, masih hari bisa ini ya. kita baru selesai. Coba dong, coba. Itu ya dijuluki tantrinya Lampung, vokalis band kotak. Ya itu ada tadi saya lihat. Coba bagian rapnya aja, bagian rap. Apa? Lagu-lagu yang itu deh, yang Apa lagu apa? Nggak pernah nyanyi. Apa ya? Lagu Coba. Taman Hati GK. Ya, ya, bener. Coba. Gue sampai nanya. Kalau minum dulu juga nggak apa-apa. Udah nyiapin saweran. Udah, tenang aja. Sama Ada pena Budi. sama tanda tangan udah. Udah. Pena sama buku udah. Siap, siap. Kita sawer ini, tenang tuh, sawer nih. Tuh, udah siap. 1, 2, 3, 4. Tenang aja di sawernya nggak? Aman. Aman, udah siap sawer. Abis Udah aku siapin. nyanyi selagu ini aku dibikin album ya. Amin. Album apa Kak? Wasidah ya. Wasidah. Oke. Jadi para YouTuber yang mau ingat lagu-lagu ini, Kak Heni nyanyi sedikit ya. Ya. Jangan diketawain ya. Nangis saja paling. Sa Yang ditungguin, Pak. Ya mah kalau nyanyi kayak gini gak ada musik itu kayak apa? Gak ada organnya. Iya keren. Gak ada home band kita juga datang. Kayak hampa ya. Gak ada organ dah. Apa pakai ini mic dah? Ini udah ada mic nih tuh. Oh, ini Ada mic-nya mic, ya? iya. Ya untuk yang diduain, yang disakitin sama pasangannya lagu ini ya. Sayang, kurangnya apa aku sampai teganya kau duakan aku. Sayang, Luar biasa. sayang, kurangnya apa aku sampai teganya kau duakan aku.
Kurang apa aku, Kak? Luar biasa. Diragukan lagi. Kayaknya bentar lagi keluar single baru deh ya. Iya. Kak, bikin aku album ya. Harus dong. Ramadan. Harus dong. Ya, Ini Bu, Sayang talentanya. album Qasidah ya. Enggak dong. Apa, Kak? Kan bentar lagi mau Ramadan nih. Iya. Coba lagu Lagu religi. Buat lagu religi. ini pencipta lagu. Ini pencipta nih. lagu loh. Nanti kita Beneran? siapin sama dia. Oh, gitu. Beneran, Banyak kalau lagi. mau bisa. Ya bener lah Qasidah itu, Kak. Kasih Sebenarnya ada satu lagu yang cocok buat dia. apa Apa, tuh? Kak? Kalau mau nyanyiin ya, Ah. lagunya ini sudah viral sebetulnya. Dengerin ya. Oke. Ya Allah. Emang aku malah lupa ya. Ya Allah. Ya Allah. Cintai Mantap. Ya Allah, lindungi Henny, sayangi Henny, cintai Henny. Ya, oke. Udah viral itu. Keren. Yang nyontoin malah nggak bisa. Iya, malah lupa ya. Lupa gua, Bro. Tenang aja, Kak. Akan aku lanjutkan. Iya. Tadi apa namanya? Kepanjangannya Henny apa? Ini Agus. Henny Agustina. Oh. Ini Agustina. Tapi Henny itu ada kepanjangannya. Apa, Kak? Nama Henny itu ada kepanjangannya. Nah, ini jagonya nih. Kepanjangan nama Tahu, Henny kan? itu Sebutin apa? aja udah ketawa gua. Tadi ya ini jagonya nih Apa, Kak? nama Henny, ya kan? Ini he. Happy. Tuh, Hebat happy ya. tuh. Oke. He. Happy. Hebat sekali Henny Furnitur sehingga sampai hari ini menjadi inspirasi oleh banyak pengusaha muda. Tambahin Henny Furniture Interior 01. 01. Oke. Ininya belum, jangan duduk dulu, jangan santai dulu. Ininya belum. Nih. Tinggal ninya ya. Ya. Niku. Kalau mau pesen furnitur jangan lupa ke Henny Furnitur Interior 01. Oke. Itu ya, apa Kayak gitu lah ya. gimana pendapat? Aneh banget ya. Keren banget. Jadi Agak garing Jamal ya? Lampung. Jamal Lampung ya? Iya, Jamal Ampung. Orang Lampung apa? Jamal Lampung ya, dang lupo. Pesen sesanyo di Henny Furniture Interior 01. Ya. Tambahin loh orang Lampungnya. Tapi Hen, dari sekian perjalanan Henny nih kan, dari ngeband, terus guru honorer, terus jual wallpaper keliling. Kira-kira titik terendah Henny itu di saat apa itu? Sehingga akhirnya apa itu yang menjadikan Henny apa namanya semakin giat untuk berdoa dan memohon itu di saat apa titik terendah Henny itu? Ya, di saat waktu itu kan aku udah jadi guru honorer. Terus itu hamil anak pertama ya. Hamil anak pertama, terus aku udah nggak kerja lagi tuh. Cuti hamil. Dan perempuan nggak kerja tuh gimana rasanya, nggak ada uang gitu. Walaupun dikasih pasangan gitu ya. Tapi kan sebagai perempuan kita kan pengen ngasih lebih untuk keluarga kita gitu ya. Tapi gimana mau ngasih sedangkan uang aja nggak ada. Jadi ya itu udah tekad banget. Jadi sebelum dagang wallpaper tuh aku udah dagang tas, dagang segala macem gitu Kak ya. Jadi kepengen, ya Allah saya tuh kepengen banget jadi wanita yang bisa berguna gitu untuk keluarga terutama ya. Keluarga itu kan untuk bapak ibu kita, untuk adik-adik kita, lagi pula aku anak pertama gitu ya. Jadi apa yang bisa aku balas untuk bapak mama gitu ya di rumah. Setiap hari itu otak itu berputar, kira-kira apa yang bikin saya ini jadi sukses, jadi kaya ya, yang nggak perlu kerja yang terlalu payah atau segala macam, ya itu akhirnya kebukalah usaha wallpaper itu. Wallpaper itu kayak Allah kasih jalan gitu loh Kak, langsung tup terkenal gitu loh, langsung banyak orang daerah Lampung itu yang pasang gitu sama aku. Nah akhirnya ya udah dari situ sedikit akhirnya berjalan. Kembali lagi, kebanyakan orang yang nggak sukses di bidang ini tuh karena uang dari DP orang
belanja tas, iya. belanja itu baru. Jadi kembali lagi yang tadi kakak bilang kejujuran. Jadi di usaha ini bener-bener kejujuran, ketepatan waktu dan nggak bohongin orang itu nomor satu. Nomor satu ya. Jadi dari situ alhamdulillah kayak uang itu kayak mengalir terus gitu loh, mengalir terus. Pada 2019 itu zamannya Instagram baru muncul. 2019 ya. Jadi aku pakailah jasa-jasa dari konten kreator yang ada di Lampung untuk ngejualin usaha Henny gitu, promosikan gitu ya. Jadi dari situ orang banyak dikenal, terus lama-lama viral. Akhirnya pihak stasiun TV nasional panggil gitu. Ya dari situ Kak. Dari situ usaha kita naik gitu. Alhamdulillah. Jadi intinya konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi ya. Jadi nggak pintar aja. Jadi sukses itu bukan karena orang pintar, tapi orang yang konsisten. Konsisten, terus bersungguh-sungguh, tepat waktu, bangun tidur pagi. Jadi kalau kita mau sukses itu kan harus bangunnya pagi. Pagi kalau orang muslim kan harus sholat, berdoa, baru kita kerja. Kita harus pikirin apa yang langkah-langkah kita di pagi hari itu. Tidur juga jangan lupa, jangan asal tidur. Nah, kita afirmasi besok semoga impian saya tercapai, mimpi saya tercapai. Terus tiap hari Henny lakuin seperti itu. Jadi banyak kayak ritme-ritmenya. Karena kan mimpi itu nggak datangnya besok. Kadang-kadang mimpi kita kecapai itu dari doa-doa yang udah kita lupa. Kita minta doanya sekarang sama Allah. Iya, betul itu. Tapi di jabahnya itu kadang udah 2 tahun yang lewat ya kan, sampai doa itu kita udah lupa. Ya ternyata dari perbuatan-perbuatan kita gitu. Jadi ya ini jujur gitu loh Kak. Kalau usaha bergerak di bidang jasa ini ya jujur. Uang yang dari orang ingat jangan sampai kita pakai untuk kebutuhan pribadi kita. Walaupun itu kita susah. Walaupun kita itu masih merintis gitu. Kalau bisa gayanya itu nanti. Aku tuh kenapa nggak sampai kan nggak tampil gitu ya? Karena dulu itu gaya nomor sekian. Malah kalau dilihat orang tuh gembel banget. Nggak pantas. Nggak pernah dandan, nggak pernah mikirin badan. Karena waktu itu banyak banget yang harus kita pikirin gitu. Sampai akhirnya aku ya bilang tadi orang tua aku dulu. Dari mimpi-mimpi aku tuh pengen waktu itu, jadi waktu umrohin orang tua tuh masih belum banyak ya tabungan itu ya, tapi pengen wujudin mimpi dulu gitu ya. Semoga dari kita umroh itu Allah kasih kita rezeki yang banyak lagi. Ternyata alhamdulillah, jadi setelah pulang umroh ternyata doa-doa kita yang lalu-lalu itu dijabah. Nah, seperjalanan berbisnis itu, usaha itu ada nggak ketemu yang nipu atau ketemu customer yang nggak bayar dan lain-lain? Iya, jadi kadang bukan customer aja yang nipu, dari karyawan juga kita ada yang ngalamin juga ya. Ya seperti itulah Kak. Jadi ya. kayak ceritanya nih di 2025 kemarin ya, saya kira saya bakal hancur tuh, karena kemarin tuh keuangan itu sempat goyah ya, sempat kena. Kita tuh kalau namanya kontraktor tuh ada yang kalah tender gitu Kak. Nah kalah tender kemarin tuh tender lumayan ya, 1M lebih gitu ya. Jadi ya Allah, apakah aku nih akan hancur gitu ya, akan tumbang gitu ya. Ya ternyata ya aku bilang tadi, jadi semakin kesekian itu usaha Henny yang ke 9 tahun ini, jadi bukan jalur kerja keras lagi, kembali lagi kita ke jalur langit, minta pertolongan sama Allah gitu, sama yang di atas. Jadi kirain aku bakal goyah, kirain aku bakal hancur, tapi ternyata aset di 2025 alhamdulillah bertambah, bukannya ngurang, alhamdulillah bertambah. Gitu. Jadi tiba-tiba yang kemarin itu gagal, ada lagi tender yang baru dan kita Dapet menang, lagi. ya alhamdulillah naik lagi gitu loh Kak. Jadi kalau diusahain itu ya up and down gitu loh. Dari cerita Henny ini, gue jadi ingat satu istilah ya, peribahasa ya, bahwa betul kata Henny tadi, doa itu seperti mengayuh sepeda, harus diulang sampai ke tujuannya. Kalau ngayuh sepeda cuma 1 kali kan nggak nyampe ke tujuannya. Jadi harus terus diulang. Betul. Luar biasa ya. Ya,
obrolan kita pada hari ini itu juga memberikan informasi ini kepada kita ya bahwa terkadang ada orang-orang di luar sana melihat Henny yang sudah sekarang, ya kan, yang sudah sukses. Mereka tidak tahu bagaimana kisah di balik kesuksesan tersebut. Perjuangannya, jatuh bangunnya, sedihnya, bahagianya seperti apa ya. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa menginspirasi banyak orang sehingga orang-orang bisa terpacu semangat untuk melakukan sesuatu yang terbaik sampai menuju tempat tujuan yang diharapkan, yang diinginkan. Begitu kan? Iya, benar banget. Oke. Untuk Henny, gue minta tolong diupdate deh itu media-media promosinya, Instagram kah, Facebook atau apa, ada nggak untuk Henny Phone itu nih? Dan bisnisnya apa aja sekarang? Iya, dan bisnisnya apa aja? Iya, bisnisnya kalau sekarang itu tetap di jasa desain interior ya kan, yaitu Instagramnya di Henny Furniture Interior 01. Dan kalau pengen bikin rumah, kita juga ada di HFI Design. Jadi kalau orang yang mau bikin rumah dari nol sampai jadi itu ada sendiri timnya di HFI Design. Terus kalian kalau mau beli pernak-pernik, hiasan rumah, home decor atau gitu ya, sofa-sofa seperti ini itu bisa ke Henny Home Decor. Dan juga ada lagi Kak, gitu. kalau mau buat eksterior, aluminium, pagar tempat, nah itu ada juga di Bengkelas Henny. Itu semuanya udah berkesinambungan, Instagram, Facebook, semuanya namanya masing-masing Bengkelas Henny. Dan sekarang ada juga Kak yang mau sewa mobil. Jadi artis-artis kalau yang mau datang ke Lampung pakai jasa kita di ASR Rental. Luar biasa ya. Banyak ya. Tangan dulu teman-teman. Hebat. Kira-kira yang cocok buat podcast kita yang mana itu ya? Masih ada usaha. Habis podcast ini kita todong ya. Masih pengen gak sih kembali lagi ke ngeband gitu atau bermusik gitu? Ayolah, bisa lah. Kangen gak sih dengan personil-personil yang lama? Halo sih Kak, kangen. Halo Kak Ipu, Kak Ares, Kak Fajri, Kak Didi, aku kangen loh sama kalian. Udah berapa tahun gak ketemu? Jadi ini sampai di titik ini 15 tahun juga gak ketemu gitu. Ya mudah-mudahan di podcast ini bisa mempertemukan kami ya. Ini beneran 15 tahun kami gak ketemu loh. Luar biasa. Boleh tuh nanti kita undang lagi. Iya, boleh. Kita reunion di sini ya. Iya teman-teman datang ya. Kita agendakan nanti ya. Kak Haji, jangan kayak gini besok pakai band. Form ya. Iya. Oke teman-teman, Henny Agustina. Keren. Masih ada yang mau ditanya ke Henny? Kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke orang yang memang berjasa terhadap hidup Henny saat ini? Ya, jadi Henny di sini pengen ngucapin terima kasih kepada orang tua, kepada suami Henny, kepada anak-anak semuanya. Terima kasih ya, kepada seluruh karyawan juga yang telah banyak membantu, support. Tanpa kalian aku nggak akan mungkin ada di titik ini. Terus pesan Kak Henny juga, kalau kalian pengen sukses, kalian itu harus berbakti kepada orang tua ya. Terus jangan rakus tentang uang, sama jangan lupa sisihkan uang itu untuk sedekah. Wah. Pesan moral yang sangat luar biasa. Iya, dari sedekah itu loh Kak kita bisa sampai. Mantap. Saking sedekahnya hari ini kayaknya kalau nggak salah kita dapat oleh-oleh loh. Oh iya, kan? Kita dibawain oleh. Terima kasih ya Henny ya. Mau diambil? Satu lagi ya. Besok kan nambah. Besok kan nambah. Ya kan? Luar biasa ya Kak. Kita langsung dapat hadiah ya. Harus royal. Dia setuju nih kalau yang gini nih. Nggak boleh beli. Biar ngalir terus ya rezekinya ya. Ya kayak. Iya. Oke, terakhir Henny, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu datang ke kita. Ngobrol bareng, asik banget malam ini, banyak pelajaran yang bisa kita petik ya. Betul. Intinya tetap humble. Iya. Ya, walaupun kondisinya sekarang sudah sulit untuk dijangkau dengan kita. Tetap humble. Ini dia udah datang ke sini udah bentuk dari down to earth-nya. Betul. Henny itu. Karena kangen ini sama
Mas Aji dan tim gitu. Iya. Karena jadwalnya padat. Padat jadwalnya, betul. Iya, Dan juga banyak kasih inspirasi, bro. Betul. Ya kan, Banyak ilmu hari ini. banyak ilmu yang didapat dan bisa di-sharing sama penonton kita kan, DBT dan buat generasi muda tentunya. Betul banget. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih sudah nonton kita dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.